Setuju sama tidak setuju itu kan sama. Saya hanya kepingin proporsional saja menempatkan gitu kan, sehingga publik teredukasi dengan baik. Kemarin saya minta kepada Istana dalam milik staf presidenan untuk menjadi hostnya, mengundang kita semua. Dan Pak Teten memang hari ini sudah berangkat ke Aceh. Hari ini sudah berangkat ke Aceh, maka tadi saya meminta tidak diundur. Kalau diundur sampai Senin nanti kelamaan. Saya khawatir kan masih ada instansi kayak Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup, mungkin BUMN atau pabriknya sendiri butuh waktu untuk membaca-baca, jangan saya mundur-mundur. Maka besok jam 1 di kantor Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup. Diundang tentu Pemprov sebagai tergugat 1, tergugat 2-nya pabrik, lalu Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan, sama BUMN. Ya semuanya kan waktu KLHS di sini itu kan dibaca beda sama publik, seolah-olah semua ini harus berhenti menunggu KLHS. Padahal KLHS ini dibuatnya keseluruhan, tidak hanya soal cerita yang di Rembang saja. Kalau bicaranya Kendeng, maka ini manduk Kendeng yang ke arah Jawa Timur. Maka Jawa Timur juga diundang kemarin gitu ya. Jadi tidak hanya melulu yang ada di sini, maka kita bicara semua. Dan kemarin masih bicara soal belanja isu. Belum apa-apa kok kemarin. Maka saya kaget ketika beberapa orang yang aktivis yang ikut menolak mengatakan, siapa bilang? Loh enggak, saya ada rekamannya kok. Kalau perlu Pak Teten diwawancara sana. Dan Pak Teten dari hasil obrolan dengan kawan-kawan wartawan juga menyampaikan itu kajiannya tidak hanya lingkungan toh, ya sosial, ya ekonomi gitu. Ekonomi itu kan kita berbincang apakah hari ini investasinya kita batalkan 5 triliun loh. Apakah itu tidak mengganggu nanti kepastian iklim investasi di Jawa Tengah dan di Indonesia pada umumnya? Nanti dulu, pelan-pelan lah saya bilang gitu. Ini ekonominya tentu, ada sosialnya, ada lingkungannya, dan kita sepakat. Jadi gitulah, maka besok jalan. Saya belum merespon putusan MA berkaitan dengan PK. Yang saya respon itu adalah surat dari Direktur Teknik Semen Indonesia yang dalam rangka pemantauan LRPL, dia ada perubahan. Perubahannya apa? Perubahannya nama, kan mesti dilaporkan. Luasan lahan pabrik, luasan jalan yang mengkeret itu lebih kecil. Maka itu dilaporkan pada kita. Terus kemudian kami melakukan adendum atas perubahan itu. Dan itu tanggal 9. Sedangkan saya terimanya tanggal 9 November, saya lakukan itu tanggal 17 saya baru dapat petikan putusan. Jadi petikan putusan ini belum kita apa-apakan. Waktu saya masih 60 hari, sehingga sampai 17 Januari 2017. Sehingga waktunya masih ada, jadi kita belum merespon. Bahkan ketika diomongkan, loh ini masih ada yang baru, enggak. Wong ini berjalan sendiri kok. Putusan belum kita terima itu sudah tahu. Bahkan ada yang men-challenge saya. Tapi kan sudah ada putusan yang mengatakan waktu itu gugatan dari pemohon PK dikabulkan. Iya, tapi isinya kan nggak ada yang tahu. Hanya ada di website saja. Maka saya jelaskan, dan tadi pagi saya talkshow di salah satu radio, mudah-mudahan sekarang sudah beredar di YouTube, saya jelaskan dengan sepenuh hati. Karena di putusan saya juga setelah membaca satu persatu agak terkejut saya. Karena sejumlah 2.501 kalau tidak salah orang yang menolak dia. Menolak, merasa tidak diajak bicara oleh Semen itu sebagai satu bukti di dalam PK, dan itu yang menarik. Itu diajukannya tanggal 10 Desember 2014. Padahal izinnya 2012. Yang lebih menarik lagi, nama-nama yang ada di sana itu tinggalnya di Manchester, di Amsterdam, pekerjaannya ada presiden, kerjaan ada menteri gitu. Pernah lihat itu? Belum? Tak kayak mau nggak? Berarti bisa jadi novum baru, Pak? Loh, nggak tahu saya kenapa hakim memutuskan yang seperti itu, Mas. Tadi dari Biro Hukum ngasih ke saya kok.
balik. Betul. Terus kemudian dicek kok mengejutkan saya gitu. Nah, ini Mas, tak kasih ya. Ini P37A. Ini bukti ya. Buktinya kan Daftar tanda tangan warga Rembang tolak. Ini tolak. Karena mau tahu? Ya. Oh, foto nunggu tak kayak gitu. Ini Pak, video Pak. Oh iya, ini tolak. Ya, ini tak kasih. Ya, tak kasih, tak gedein dikit ya. Ini bunyinya surat pernyataan sikap penolakan terhadap pendirian pabrik semen PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang 10 Desember 2014 ya. Kita tahu? 10 Desember 2014. Nah, ini intinya dia menolak. Terus kemudian ini sing rada seneng aku gitu. Nah, yang dari sini ini menarik. Ada namanya urutan ke-1906, namanya Saiful Anwar. Di Manchester tinggalnya. Di sini Pak. Pak, ada di sini Pak. Ya, jadi ada Saiful Anwar, alamatnya Manchester, ya. Pekerjaannya Presiden RI tahun sekian. Oke. Terus kemudian di bawahnya ada 1907 Sudi Rahayu, alamatnya Amsterdam. Ya. Pekerjaannya menteri. Ya. Oke. Tinggi tolong musisi. Mesti tak goleki nek kowe ben kowe saya kaget. Nah, toh. Ini ada namanya tinggalnya di Rembang. Kowe mesti kaget. Pekerjaannya Ultraman. Satu Power Ranger. Loh, ini dipakai oleh pertimbangan hakim loh. Loh saya kan yo piye to Mas? Jenenge sapa? Iki jenenge iki. Bobby 3S. Alamatnya Rembang. Yang satu tadi Jainal Mukhlisin. Agak nggak kelihatan. Gue tak golek asline Mas. Ini karena saya kesusu tak kon ngirim aja. Bayangkan kerjaannya Ultraman sama Power Ranger Mas. Coba, ini kerjaannya copet terminal. Gimana? Coba. Apakah ini memang benar demikian? Tapi agak nggak jelas edisi apa ini. Maksud saya mau sampaikan pada publik secara belak-belakan. Dan ini menjadi bukti resmi. Gitu. Jadi nanti biar publik membaca sebenarnya apa yang ada berkaitan dengan yang terjadi. Besok pagi itu kita mau bicara lebih komprehensif lagi dengan Menteri Lingkungan Hidup, dengan Menteri BUMN, dengan semen, dengan kantor staf kepresidenan. Kan dulu kantor staf yang ngirimi surat saya untuk KLHS itu. Dan KLHS kami sudah punya loh tahun 2012, jangan salah. Gitu kira-kira. Ya. Presiden, copet Menteri, gubernur,